Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Ilmu Ibu Ulmi Halwati MAG selaku pengampu mata kuliah ilmu dakwah, dan yang terhormat kepada teman-teman semua yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini, saya Rohyatun Stiana dengan NIM 2017-103051 ingin menjelaskan tentang materi dakwah sebagai ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Artian ontologi. Secara bahasa, ontologi dibagi menjadi dua, yaitu ontos yang berarti sesuatu yang berwujud, dan logos berarti ilmu atau teori. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada, yang merupakan kenyataan terakhir baik jasmani maupun rohani. Dan ontologi ini merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Adapun pembahasan ontologi yang sebagai dasar ilmu menurut Aristoteles merupakan filosofi atau dinamakan dengan ilmu yang mengenai esensi benda, sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Surya Sumantri yaitu ontologi yang membahas apa yang ingin diketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain suatu pengkajian yang mengenai teori tentang ada. Jadi pengertian ontologi itu sendiri bahwasanya dengan kata lain dalam ilmu dakwah itu adalah sesuatu yang diperkatakan itu agar semua orang itu tahu, atau dalam hal lain itu adalah komunikator dalam hal ilmu dakwah. Selanjutnya pengertian epistemologi. Secara bahasa, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos adalah teori, uraian, atau ulasan. Dari gabungan dua kata ini dapat diambil bahwa pengertian epistemologi adalah sebuah teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. Adapun pengertian epistemologi secara istilah adalah usaha seseorang atau cabang filsafat untuk menelaah masalah, objektivitas, metodologi, sumber, validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasan atau titik tolak pikir seseorang. Jadi pengertian epistemologi itu sendiri bahwasanya dalam ilmu dakwah adalah hal seseorang yang menelaah masalah atau menguasai masalah apa yang dia ucapkan atau yang dia katakan. Jadi dalam ilmu dakwah itu kan ada pendakwa yang biasanya mengucapkan atau memberikan perkataan yang di situ bersifat Islam kan. Jadi di situ dia menelaah masalah yang memvaliditasnya itu menguasai ilmu pengetahuan yang dia ucapkan, dan dia itu juga mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Dan dalam cabang filsafat ini, epistemologi dalam ilmu dakwah juga menjadi sumber atau metodologi pengetahuan yang dia berikan kepada orang lain. Jadi seperti itu. Adapun pengertian epistemologi menurut Harun Nasution, epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas persoalan apa dan bagaimana cara seseorang memperoleh pengetahuan. Dan sedangkan menurut Deliangji, epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas berbagai segi pengetahuan seperti kemungkinan. Adapun dalam masalah ilmu epistemologi ini mempunyai beberapa masalah yang bersangkutan, seperti yang pertama, satu, filsafat. Dalam ilmu dakwah epistemologi, filsafat sebagai cabang ilmu dalam mencari hakikat dan kebenaran dan pengetahuan. Yang kedua yaitu metode, memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia mencapai pengetahuan. Dan yang ketiga adalah sistem atau bertujuan memperoleh realitas kebenaran. Dan yang terakhir yaitu pengertian aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani
yang terdiri dua kata, yaitu asios yang berarti layak atau pantas dan logos yang berarti ilmu atau studi. Sedangkan secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dari sudut pandang filsafat. Dan ilmu aksiologi ini juga mempunyai nilai intrinsik dan instrumental yang dibutuhkan suatu pendekatan. Dan menurut Cortázar menjelaskan bahwa pendekatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama nilai yang berhakikat subjektif yang merupakan reaksi-reaksi yang diberikan manusia kepada pemberi nilai. Yang kedua yaitu nilai kenyataan ontologis yang merupakan esensi logis dapat diketahui melalui akal. Yang ketiga yaitu nilai unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan yang berasal dari hasil pengenalan, penambahan, dan pembuktian dari sesuatu yang dinilai objektif. Jadi aksiologi ini adalah urutan ketiga dalam hal ilmu dakwah. Jadi dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi aksiologi ini juga bahwasanya hal yang dilakukan seseorang dalam menyampaikan dakwahnya itu mempunyai reaksi-reaksi yang di situ bisa memberikan nilai kepada seseorang yang mendengarkannya, dan juga mempunyai esensi logis akal yang disitu ketika pendakwa sudah menyampaikan, dan dari orang yang mendengarkannya itu jadi berpikir dari akalnya apa yang diucapkan dari pendakwah tersebut, dan juga bisa menyusun kenyataan apa yang dibicarakan pendakwa itu adalah hal benar atau pembuktian dari sesuatu yang dinilai dari objektif yang di atas, seperti itu. Adapun skema aksiologi dakwah dalam hal ini adalah ada tiga. Yang pertama, yang dakwah ini padat dengan nilai yang utamaannya bernilai islami, yaitu akhlakul karimah, yaitu ada tiga. Yang pertama, dai atau komunikator atau pelaku yang memberikan pesan yang bersifat terbuka, tidak memihak, sehingga terbuka dalam menerima masukan dari lingkungannya. Jadi dai ini dalam skema aksiologi tidak lain adalah seperti pengertian dari ontologi yang dijelaskan pada awal tadi. Sedangkan yang kedua yaitu maddah atau pesan dakwah yang mengedepankan prinsip. Jadi mengedepankan prinsip ini tidak berbeda jauh dengan epistemologi, yaitu dengan menelaah masalah yang dia ucapkan atau menguasai ilmu pengetahuan yang dia berikan kepada orang lain, seperti itu. Jadi yang ketiga yaitu mad'u atau komunikan atau sasaran dakwah. Jadi sasaran dakwah ini adalah cara seseorang dalam memberikan dakwahnya itu tepat dalam sasaran yang bisa memberikan reaksi yang bernilai dan memberikan esensi logis, dan juga membuat kenyataan atau menyusun kenyataan tersebut yang bisa menghasilkan pengenalan, penambahan, dan pembuktian dari sesuatu yang dinilai objektif. Dari beberapa penjelasan materi di atas, bahwa dakwah dalam ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah menerangkan tentang struktur cara usaha seseorang dalam menyampaikan dakwah dengan sempurna, yang dari ketika penjelasan itu mempunyai kaitan dengan filsafat dakwah yang mempunyai beberapa penilaian dalam hal ilmu pengetahuan tersebut. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salah dari segi pengucapannya, dari perkataan yang apabila menyinggung teman-teman semua, saya selaku presentasi pada pertemuan kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran jazilan.